Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan ini beberapa waktu lagi puasa segera meninggalkan kita. Namun kadang-kadang kita jumpai problema terkait dengan amaliyah yang kadang nyaris berlebih-lebihan. Ada orang yang puasa berbuka sampai tengah malam. Ketika maghrib datang, dia tidak segera berbuka. Ada kalanya beribadah, sholat berlebih-lebihan juga. Padahal amalia apapun saja yang berlebih-lebihan, sebetulnya sisi lain disitulah ada godaan syaitan. Amalia yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah dari amal-amal yang mampu kita laksanakan. Karena agama itu sejatinya adalah mudah, dan orang berakal mampu melaksanakan menunaikan amalia-amalia baik itu. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya bawakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik ke tengah-tengah kita mengenai ibadah yang baiknya memadai dan cukup ditunaikan dengan sederhana dan berhasil. Disebutkan dalam sebuah hadis An Anas bin Malikin, An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu yaqul jaa salah satu rahtin ila buyuti azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma akhbaru ka'annakum taqalluha faqalu wa aina nahnu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara qala ahaduhum amma ana fa inni usalli al-laila abadan wa qala akhar ana asumud dahra wala aftu wa qala akhar ana a'tazilun nisa wala atazawwaj abada. Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqal antumul ladzi qultum kadza wa kadza ama wallahi inni la akhsyakumullah wa atqakumullahu lahu lakinni ana asumu wa afturu wa usalli wa arkudu wa atazawwaju nisa man raghiba an sunnati falaysa minni. Dalam hadis ini An Anasin dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an yaqul, dia berkata jaa salatu rahtin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga orang sahabat mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi.
Dan faqalu, mereka semua memberikan laporan, menyampaikan situasinya mereka masing-masing. Wa aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kedudukan kami dibanding ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu qad ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Nabi itu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosa yang datang kemudian. Qala ahaduhum, amma ana, adapun saya, fa inni usolli laila abadan, saya ibadah ya sehari semalam selamanya. Wa qala akharu, berkata yang lain, asumud dahra, saya puasa setahun penuh. Wala aftur, dan saya tidak berbuka puasa. Wa qala akharu, berkata lagi yang lain, ana a'tazilun nisa wala atazawwaj abadan, saya menjauhi wanita, saya tidak akan beristri selamanya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah sahabat itu. Faqala antumul ladzi qultum kada wa kada, Anda semua bercerita, mengisahkan, menyampaikan informasi begini-begini. Ama wallahi, demi Allah, begitu Rasulullah mengungkap, inni akhsyakumullah, aku adalah orang yang paling takut dibanding kalian kepada Allah, dan lebih bertakwa dibanding kalian kepada Allah. Wa atqakumullah lahu, ya, dibanding kalian ini semua. Lakinni, akan tetapi aku, kata Rasulullah, asumu wa aftur, saya puasa dan saya berbuka puasa. Wa usalli wa arkudu, saya ya sholat dan saya juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya mengumpuli istri saya ya pada saat malam hari. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak menyukai sunnahku tidak termasuk dari golonganku. Hadirin dan hadirat yang terhormat, ini penting dalam hal kaitan dengan ibadah. Dalam beribadah kita dilarang di dalam Islam berlebih-lebihan. Orang berpuasa ada patokan berbuka puasa yang disunnahkan. Ada juga berpuasa yang ketika sahur juga disunnahkan. Dan itu kalau dilakukan tentunya lebih baik daripada tidak melakukan sunnahnya. Tentu bukan tidak sah, hanya barulah dapat wajib-wajibnya. Kalau disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya tentunya lebih baik. Dan berpuasa itu juga termasuk beribadah yang lain, ada patokannya. Islam memberikan patokan-patokan kepada kita, patokan yang intinya kita mampu melaksanakan ibadah yang baik itu kalau tidak berlebih-lebihan. Tapi ketika ibadah itu dilakukan berlebih-lebihan, tubuh kita masyakat, dan tentunya ibadah itu menjadikan ibadah tidak bisa maksimal. Nah, karena demikian, mari ibadah puasa atau ibadah-ibadah yang lain tunaikan saja, dirikan saja seperti yang diharapkan dari Allah, seperti diterangkan oleh Rasulullah yang sampai penjelasannya ke tengah-tengah kita. Dengan demikian maka ibadah itu menjadi enak dilakukan, menjadi mudah dilakukan, dan betul-betul ibadah itu bukan sesuatu yang memberatkan. Adapun ketekunan dalam beribadah tentu saja dibolehkan, tapi bukan yang berlebih-lebihan. Memaksimalkan dalam ibadah tentunya beribadah sesuai dengan kemampuan yang tanpa dipaksakan, dan beribadah ada dilaksanakan secara khusyuk
dengan patokan-patokan yang sudah digariskan. Siapa saja di antara kita yang menunaikan sesuai dengan garis-garis yang ditetapkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, maka ibadah kita adalah ibadah yang diterima insya Allah. Dan ibadah kita tentunya sesuai dengan yang kita harapkan dan akan berpahala seperti yang dikehendaki oleh Allah, dan insya Allah beroleh kita ridhonya, sifat Rahman dan Rahimnya bersama kita insya Allah. Dan dari situlah ibadah kita tidak saja sesuai dengan syarat dan rukun, tapi merupakan ibadah yang diterima dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari ibadah kita ditunaikan dengan yang terbaik. Mudah-mudahan sekaligus menutup aktivitas puasa ini, mudah-mudahan amalnya kita diterima sebagai amal yang makbul, yang dicatat sebagai amal yang diterima berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada semua saja yang menjadikan aktivitas kajian ini mudah disampaikan dan sampai kepada seluruh hadirin dan hadirat, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian juga atas nama Ketua Umum MUI Kota Semarang menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pahala kita diterima sepenuhnya dari Allah. Semua ibadah kita diterima oleh Allah, dan rasa ketulusan kita sampai seperti yang diharapkan. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.